Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 hingga yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penebusan Tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya di dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang memberi daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka orang yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pergi dari tanah miliknya. Ya, sekian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Khotbah kita pada saat ini diberi judul Rencana Allah yang Indah di Tengah Pandemi. Tahun 2020 merupakan tahun yang mungkin bisa dikatakan sangat buruk juga dalam bahasa kasarnya. Atau ketika kita ditanya apa yang terjadi di tahun 2020, pasti yang tertanam di benak kita adalah mengenai situasi yang tidak kondusif, ya, karena adanya pandemi global atau penyebaran virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Ya, kenapa saya mengangkat judul seperti ini? Apa hubungannya dengan kita sekarang? Ya, karena pada saat ini banyak orang mungkin yang beranggapan bahwa keadaan ini merupakan akibat dari perlakuan manusia atau merupakan sebuah hukuman yang dari Allah untuk manusia karena mungkin sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Namun saya pribadi tidak terlalu setuju dengan hal tersebut. Ya, memang bisa dikatakan tahun ini memberi banyak dampak negatif, terutama untuk saya pribadi. Ya, jika dilihat juga kita sebagai mahasiswa, itu bisa dirasakan bagaimana dampak dari situasi saat ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, tentulah kita harus bisa untuk mengendalikan pikiran kita. Untuk bagaimana supaya kita mencari cara untuk berpikir bukan untuk keluar dari situasi ini, tapi bagaimana cara kita untuk mengambil makna dari situasi saat ini. Ya. Corona sampai saat ini atau COVID-19 itu sudah banyak sekali membunuh orang-orang yang ada di dunia ini. Bukan hanya ribuan, mungkin ada jutaan yang sudah meninggal karena wabah ini. Tetapi di balik hal tersebut banyak juga hal-hal positif yang mungkin bisa kita rasakan. Sehingga
Ini yang bisa dikatakan, yang saya katakan unik. Karena ya begitu, rencana Allah tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Bagaimana cara kita membayangkan apa yang akan Allah lakukan, tetapi ketika kejadiannya itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya, contohnya pada belajar dari pengalaman pribadi saya. Pada saat di tahun lalu itu saya sedang berada di kos-kosan, dan pada saat itu ada teman yang mengatakan bahwa badan saya sudah terlalu gemuk, atau orang Manado bilang gode. Nah, pada saat itu saya sontak menjawab dia dengan cepat dengan mengatakan bahwa ya mudah-mudahan kita mau dapat saki, yang bikin kita tidak mau dapat makan ya sampai 1 minggu begitulah, supaya kita ke badan mau turun. Nah, karena mendengar perkataan tersebut, teman-teman yang ada di saat itu mereka tertawa karena saya katakan demikian. Tetapi apa yang terjadi kepada saya setelah itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, itu di luar ekspektasi saya. Yang terjadi malah timbul sariawan di mulut saya. Ya, mungkin biasanya orang timbul sariawan itu 2 paling banyak, atau biasanya 1. Nah, pada saat itu sariawan yang timbul yang ada di mulut saya itu ada 6 atau 5, lupa juga ya, sekitaran begitu. Kemudian letaknya itu bisa dikatakan sensitif sekali. Jika mau buka mulut langsung terasa DP sakit, sedangkan baru mau buka mulut saja terasa DP sakit, apalagi mau baca cerita. Nah, dari peristiwa itu saya belajar bahwa terkadang ekspektasi kita akan rencana Allah itu akan berbeda dengan apa yang akan Allah lakukan, sehingga kita jangan sampai kita menuntut Allah untuk selalu melakukan seperti apa yang kita inginkan. Ya, keadaan sekarang ini yang dimana sedang dilanda COVID-19 itu banyak membuat orang-orang merasakan khawatir akan kehidupan mereka, sehingga ini juga melambangkan Allah sedang memberikan kita atau memberitahu kita batas kemampuan kita sebagai manusia. Ya, kenapa? Memang pada saat sekarang ini sudah begitu banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk membantu kehidupan kita. Namun, ketika adanya virus ini, semua seakan-akan jadi tidak bisa berbuat apa-apa, diam dan menjaga diri masing-masing. Ya, karena hal tersebut sehingga ada satu yang sampai saat ini yang membuat saya yang merasa ini merupakan dampak juga positif dari wabah ini, yaitu mengenai dokter yang bekerja di rumah sakit. Nah, biasanya jika ada pasien yang sedang sakit kemudian akan dirawat di rumah sakit tertentu, maka kita harus membayar dulu administrasinya dengan lunas. Apabila sudah lunas, barulah pasien tersebut bisa menginap atau bisa dirawat inap di rumah sakit tersebut. Nah, apa yang terjadi sekarang? Jika kita sakit, apa yang akan kita lakukan? Ya, tentu saja bukan kita yang akan pergi ke rumah sakit untuk membayar terus kita dirawat di sana. Tetapi pada saat sekarang ini, jika kita sedang terkena wabah tersebut, maka yang pihak kesehatan lah
pihak dari rumah sakit lah yang akan menjemput kita. Yang bisa dikatakan orang ya akan diisolasi di rumah, yang akan diisolasi di rumah sakit. Nah, hal ini juga menggambarkan seperti bagaimana Allah sedang memberikan kita sebuah pandangan baru mengenai sistem dalam negara ini, yang khususnya itu di rumah-rumah sakit. Ya, memang terkenal rumah sakit itu saat kita masuk rumah sakit itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Namun apa yang terjadi sekarang tentu bertolak belakang dengan yang terjadi sebelumnya. Sehingga ini yang bisa dikatakan unik. Ya, apa itu unik? Ya tentu berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, dampak-dampak lain juga yang mungkin bisa terasa dalam kehidupan kita itu bagaimana sehingga kita bisa menjaga kehidupan kita untuk tidak merugikan orang lain. Nah, dari peristiwa ini kita diajarkan untuk bagaimana kita hidup sehat demi orang lain, yang artinya itu seakan-akan membangun rasa persaudaraan kita dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Ya, karena saya juga salah seorang penggemar sepak bola, saya juga sering mengikuti berita-berita seputar sepak bola tentunya. Nah, saat beberapa hari yang lalu atau sekitaran 1 minggu yang lalu, saya sempat mendapat berita tentang ada salah satu seorang pesepak bola profesional dari Inggris yang bermain di klub profesional Inggris. Dia memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah, kalau misalnya 4 orang itu sekolah dasar, sekolah SD, anak-anak untuk bisa dapat biaya makanan gratis, karena pada saat ini sekolah sedang tutup sehingga mereka tidak bisa mendapat asupan makanan gratis yang sering diberikan sekolah untuk mereka. Sehingga ini yang membuat hati seorang dari Mas Marcus Rashford untuk dapat membantu anak-anak yang berada di Inggris. Nah, hal ini melambangkan bahwa dari pada situasi ini itu merubah cara pandang kita. Dari yang pertama mungkin kita sedikit ya tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada orang lain karena kehidupan kita, tapi sekarang kita diajarkan untuk bagaimana cara kita hidup benar, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kehidupan kita untuk sehingga tidak membahayakan orang lain. Nah, sebagai mungkin orang-orang pekerja di kantor atau mungkin di mana saja yang terikat kontrak dengan perusahaan atau kantor tersebut, pada saat corona ini banyak yang dipekerjakan di rumah. Nah, mungkin ini merupakan impian mereka, merupakan harapan mereka untuk bisa terjadi. Ya, seperti yang saya baca di berita, banyak juga orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu yang biasanya lembur sampai jarang pulang, atau ya bisa dikatakan jarang mempunyai waktu dengan keluarganya. Tetapi pada saat ini dampak dari wabah ini itu bisa membawa kesan positif buat mereka, yang dimana mereka bisa pulang bekerja di rumah mereka masing-masing, sehingga bisa mereka menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Dan ada juga begitu banyak dampak positif yang terjadi dalam kehidupan kita mengenai wabah ini, sehingga seperti yang juga dikatakan oleh Kak Opo atau yang sering terkenal yang nama aslinya Rianto Adilang, yang saat ini juga adalah dosen homiletika di kelas saya. Beliau mengatakan bahwa terkadang kita
terlalu sibuk untuk mencari cara bagaimana cara kita keluar dari masalah tersebut, tapi kita lupa untuk mengambil makna dari situasi tersebut. Nah, pada saat ini mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa ya ini hal negatif yang terjadi. Banyak orang berdoa supaya ini bisa berlalu. Ya, saya setuju dengan itu. Cuman juga kita sebagai manusia harus juga mengembangkan pikiran kita, tidak hanya terstop di situasi seperti itu. Nah, tidak salahnya juga kita untuk berdoa agar kiranya virus ini bisa hilang dari muka bumi ini. Tetapi di samping itu, bagaimana cara kita untuk mengambil kesan positifnya untuk bisa berguna bagi kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekian jauh firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.